Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Perayaan Natal 2023, Kantor Advokat John S.E. Panggabean dan Associates. Kelahiran Sang Juru Selamat harus dimaknai sebagai sebuah pengharapan bagi umat yang percaya bahwa seberat apapun kehidupan yang dijalani ada Tuhan yang senantiasa menopang. Pesan penuh harapan itu disampaikan PDT Samuel Panggabean dalam siraman khotbahnya pada perayaan Natal Kantor Advokat John S.E. Panggabean dan Associates yang diadakan di Hotel Johns Pardede International Hotel, Jakarta, Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023 malam. Natal bukan hanya sekadar bicara tentang kelahiran Kristus semata, tapi juga memberi harapan dan kepastian bagi orang yang percaya kepadanya, kata Samuel di hadapan puluhan undangan yang hadir. Dia menambahkan, kelahiran Kristus harus memiliki dampak bagi kehidupan manusia. Salah satunya, setiap umat yang percaya memiliki relationship yang baik dengan Tuhan, melalui doa dan ucapan syukur. Juga selalu mengandalkan dan berserah pada pemeliharaan Tuhan, bukan menjual Tuhan hanya untuk kepentingan sesaat. Dan berdampak positif bagi kehidupan orang lain. Penampilan memukau Clara Panggabean lewat suara merdunya telah membawa suasana perayaan Natal semakin berkesan. Dalam testimoninya, John Panggabean mengatakan, "Saya sudah merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa lewat berbagai pergumulan yang dihadapi." Kita harus merenungkan firman Tuhan bersama. Seperti kata Pak Yusuf tadi dan Margianto, memang hampir 10 tahun kita selalu rutin membuat Natal, bahkan di kantor MTHRO. Cuma waktu COVID itu tidak kita lakukan. Tahun yang lalu juga mungkin kita pertama di sini mengadakan setelah COVID. Dan setelah kita berdoa di sini, hotel ini mulai berkembang lagi. Amin. Kita harus mengucap syukur, bukti bahwa dalam doa. Karena yang punya hotel ini juga selalu mempersilahkan kapan saja Pak John mau bikin Natal, silakan. Jadi kita bersyukur juga kepada teman-teman yang baik. Tapi terutama bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi waktu. Saya bukan berpanjang lebar Bapak Ibu. 3 tahun yang lalu saya sakit 2 tahun. Istri saya bilang, janganlah diceritakan itu Pak, kan itu masa lalu. Tidak, akan saya ceritakan kapan itu, supaya saya mengetahui betapa baiknya Tuhan itu sama kita. Dari 78 kilo tinggal 47 kilo saya pada saat itu, enggak dikenal orang lagi. 10 kali masuk rumah sakit sampai ke Penang. Tetapi yang paling setia yang saya lihat pada saat itu hanya 2. Itu Tuhan Yesus yang baik itu dan istri saya yang tercinta. Tepuk tangan Yesus. Di negara orang cuma kami aku bawa. Saya ingat pada saya teringat saya tensi saya tinggi karena dari rumah sakit saya harus ke Penang. Adik saya yang bawa saya pada saat itu datang besoknya. Tetapi pada saat saya datang ke rumah sakit itu saya langsung dikerjain karena saya udah dalam keadaan berdarah-darah semua. Dan ternyata di saat itu lainnya saya sendiri, istri saya tidak mengenal orang. Itulah kesetiaannya. Dan setelah itu juga masih sakit saya ingat persis 7 dokter. Dan saya sudah tidak tahan lagi. Saya katakan setelah pulang dari Penang, pagi itu saya katakan, "Ma, saya sudah tidak kuat lagi. Jangan membunuh kami dong, Pi." Artinya apa? Saya terkejut karena memang Samuel pada saat itu masih sekolah S2, belum kerja. Clara masih skripsi. Grace adiknya yang tadi yang sambutan masih semester 6. Sebelum saya ngomong itu memang di kamar mandi saya udah merasakan mau terbang udah. Saya udah seperti mau putus. Saya katakan di kaca, "Tuhan, tolong kasihani saya. Saya udah capek. Berikan waktu kepada saya. Anak saya masih membutuhkan saya. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan lagi saya panjang umur, asal jangan masuk neraka." Ini kenyataan saya katakan kepada Tuhan pada saat itu. Baru saya masuk ke kamar, saya katakan, "Pak, Ma, aku udah
sanggup lagi cerita tadi. Apa yang katakan istri saya yang setia ini? Pak, ingat Tuhan Yesus yang baik itu sungguh luar biasa. Karena tahun 95 pernah disembuhkan. Berdoa lagi. Mulai saat itu kami berdoa dan saya menangis. Air mata bercucuran, istri saya juga. Dan obat sudah habis. 2 tahun sakit. Apa yang ada sudah habis. Maaf harus saya kasih tahu. Mobil Clara pun saya jual, mobil Samuel saya jual, mobil Keris saya jual. Nih, fakta. Maksud saya kalau ada bapak ibu yang mengalami seperti ini saat ini, ya tetap aja bersyukur, Tuhan pasti akan pulihkan. Amin. Pada saat saya katakan, istri saya menyatakan, yuk berdoa kami. Hari itu dari kantor besar saya di harus ke sebuah, mungkin rekan-rekan tahu, saya jayanya di dekat rumah yang saat ini juga situ. Yang saya biasanya nggak bisa pakai kena matahari. Nggak bisa kena matahari karena autoimun salah satu penyakitnya. Tapi setelah di kantor saya biasanya kan diantar pakai mobil, jalan juga masih pelan-pelan karena bapak ibu saya udah pakai kursi roda hampir berapa lama itu ya. Bahkan anak saya ini bawa saya ke Kelapa Gading Mall untuk jalan-jalan pakai kursi roda karena memang supaya jalan jenuh. Sampai seperti itu keadaannya. Hari itu setelah berdoa itu saya menyatakan dalam diri saya, Tuhan, Engkau udah maha penyembuh. Siang ini saya mau jalan ke rumah, kan nggak begitu jauh. Saya jalan di terik matahari. Pada saat saya jalan sekitar 7 menit itu sampai di gerbang. Hah? Kok jalan? Kena matahari, Pi? Kan Mami kemarin sudah menyatakan Tuhan Yesus maha penyembuh dan saya sudah yakin. Mulai saat itulah saya sembuh, tidak pernah sakit lagi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan saya tidak pernah ke dokter lagi. Dokter abang saya para saya sampai mengundang saya, obat apa yang dimakan sehingga bisa seperti ini? Karena dia udah kewalahan pada saat itu secara medis karena 5 penyakit. Saya katakan obat itu udah habis, tetapi saya berdoa dan berdoa, akhirnya saya sembuh. Dokternya mengatakan itu mujizat Bang, berarti Tuhan itu sungguh baik sama abang. Jadi kalaupun ada saya di tempat ini sekarang, saya renungkan apa hari yang lalu itu karena kasih Tuhan. Banyak mujizat-mujizat yang sudah dikasih kepada kita. Seperti katakan tadi firman Tuhan, bagaimana kita supaya melekat kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Di sini wartawan saya undang, seberapa yang saya undang semuanya hadir. Tepuk tangan dulu. Di sini ada ketua umum loh, Bang Margianto, ketua umum wartawan seluruh Indonesia, Kristiani seluruh Indonesia. Begitu juga Perwarna, ketua umum seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu Pak Yusuf, datang. Begitu juga dari Pojja yang baru dilantik ketuanya juga, Pak Jimmy, datang ini. Padahal baru 2 hari lalu saya undang. Saya menunggu, kok mereka ini datang. Ternyata datang mereka ingin mendengarkan firman Tuhan, bukan karena John. Tapi ada juga mungkin karena Johnnya juga cara mengundang dia approach-nya. Begitu juga Profesor menyatakan sebenarnya aku udah harus pergi ke Jogja. Tapi kenyataan begitu gantengnya opung saya ini datang ya, dan opung guru akhirnya terlambat. Mohon maaf ya opung guru ya, nah ya Tuhan besar kita semua. Begitu juga tema ini jadwalnya di radio berita kasih saya tahu. Tadinya hanya buka saya pergi, akhirnya disubstitusi. Kalau surat kuasa disubstitusi ke orang lain, akhirnya tidak jadi siaran hari ini demi kita. Jadi begitu juga. Jadi Ibu Paulina, Pastor Ibu, nggak saya sebut nama satu-satu. Ini sini juga hanya 2-3 yang saya undang dari program saya mewakili dokter, datang semuanya. Saya sangat senang sekali. Bahkan juga satu aja saya undang, yaitu Sekretaris Pradi, datang juga. Itu pun ada yang baru tadi pagi saya undang, datang juga. Nggak usah saya sebutkan, tepuk tangan dulu itu dia. Ini saudara saya Ferry Pernapada, Wakil Dues, beliau ini. Kita doakan supaya jadi Dues tahun depan. Inilah tempat saya dulu satu kos di UKI, ya. Dan kami bersama-sama. Ternyata disimpulkan sekarang dia juga menyatakan kalau kita di dalam Tuhan, sesulit apapun pasti akan ada jalan keluar. Jadi saya nggak mengganggu kampung tengah kita, kawan-kawan, rekan-rekan semua lagi. Saya walaupun nggak saya sebut satu persatu, ya kiranya begitu juga keluarga saya di sini, pesan saya
ya, begitu juga permain saya, cucu saya terutama, maaf ya, yang teriak-teriak itu cucu saya, karena lihat tadi papinya kopak, amin itu jawaban dia belum besar ya, sampai teriak-teriak, itulah kebahagiaan. Sekali lagi, kalaupun ada yang kurang, ya, pandangan penyambutan atau perbuatan, maafkanlah. Tadi saya sangat tertarik, Ananda Samuel ini sebenarnya mujizat juga kelahiran dia. Udah mau putus hari-harinya pas bertobat saya dulu pada saat tahun 95. Panjang ceritanya, akhirnya dia hidup sampai sekarang. Dan ada masih fotonya sampai dokternya Bu Sisa Butuh mengatakan, kok bisa pertahankan ini ya. Jadi saya katakan sama Samuel, melayani tetap dimanapun kau berada. Tadinya mau masuk, setelah S2 mau masuk sarjana hukum, tetapi setelah pas mau daftar jangan lama, tidak, akhirnya dia menuruti, dan kita doakan supaya dipakai Tuhan lebih lagi. Tidak panjang lebar lagi saya, sungguh luar biasa. Ada juga Jacksonnya dari Jakarta Utara, kemarin saya kasih tahu datang, dia pertama datang, padahal dia terakhir saya undang. Jadi ya terima kasih ya. Jadi dekat aja kita sama Tuhan, pasti akan kita kuat. Terima kasih saudaraku yang dikasih semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.